ada nggak advice selama ini yang diarahkan oleh banyak kreator-kreator atau orang untuk tentang olahraga yang sebenarnya salah atau yang masih miskonsepsi gitu? Ada. Yang sekarang juga lagi banyak banget gue lihat di konten-konten kreator adalah kalau lu mau ngurangin lemak lu mau kurus, jangan lari tapi jalan. Ya, itu maksud saya tadi. Itu miskonsepsi banget. Jadi gini, yang namanya fat burning sama fat loss is a whole different thing. Fat burning itu kita ngomongin olahraganya. Jadi saat kita bergerak untuk olahraga itu, energi yang kita pakai untuk bergerak barusan itu datang dari mana? Datang dari lemak atau dari gula kebanyakan. Jadi kan kita tuh kan ada dua zat, sebenarnya ada 3 zat yang bisa dipakai jadi energi, tapi most of it datang dari 2. Antara nggak dari karbo, ya glikogen, gula darah, atau dari lemak, trigliserid bisa bentukannya. Nah, kalau kita mau make gula sama make lemak itu caranya beda. Kalau kita mau olahraga yang sifatnya banyak make lemak, itu kita pilih yang santai memang. Kita pilih jalan atau lari tapi pelan larinya, nggak terlalu ngos-ngosan. Kalau kita mau pakai dari gula, kita memang bisa pakai latihan yang sifatnya lebih berat atau high intensity. Tapi gini, kita bicaranya tuh proporsi. Kalau misalnya let's say tadi kita jalan kan santai ya, artinya brisk walking gitu, jalan cepat. Mungkin 80% energi yang kita pakai akan berasal dari lemak. Gulanya mungkin cuma 20%. Dibandingkan kalau kita lari ngebut gitu ya, mungkin jadi dibalik, 20-nya mungkin dari gula. 20 dari lemak, 80 dari gula. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita mau fat loss, nah ini, kita mau kurus, kita mau bikin tubuh kita lebih singset, lebih nggak banyak lemaknya. Kan balik lagi kan ngomongin soal keseimbangan kalori. Kalori yang kita bakar sama kalori yang kita makan, banyakan mana? Kalau kita ngomonginnya tadi, let's say kita bakar misalnya contoh sehari-hari dengan kerja, olahraga gitu ya. Misalnya let's say 2000 gitu ya. Yeah. Nah, yang kita makan 2500, mau kita latihannya fat burning apa segala macam, nggak bakal hilang lemaknya, nggak bakal kurus kita. Dan kalau kita hitung kalorinya, berarti kan kita pengen kalori banyak dibakar dong. Jalan setengah jam sama lari setengah jam, gedean mana sih kalorinya? Lari dong. Pasti lari dong, karena kan lebih ngos-ngosan, lebih berat energi yang dibakar kan, lebih banyak. Jadi bisa dibilang begini, kita mungkin dengan berlari ngebakar lemaknya cuma 20%, tapi dari sekian ribu kalori. Misalnya contoh gitu lebih-lebihin ya, biar gampang nangkepnya. Sementara kita berjalan kaki, mungkin memang iya proporsi lemak yang dibakar 80%, tapi cuma sekian kalori doang kecil. At the end of the day begitu dihitung matematik, lebih ngedukung mana untuk ngebakar, bikin kalori lebih banyak dibakar? Yang lari lah. Yeah. Jadi itu yang orang banyak mikir, karena berarti kalau gue mau fat loss, gue mesti fat burning. Tidak. Kita bisa melakukan fat loss dengan melakukan olahraga yang sifatnya nggak fat burning. Ditambah lagi kalau kita olahraga yang sifatnya nggak fat burning, tadi kayak lari gitu kan, yang dia lebih sugar burning. Begitu beres selesai latihan tuh ada afterburn namanya. Tadi yang di awal gue sempat ngomong soal tidur itu. Iya. Di situ metabolisme berjalan dengan bahan bakar lemak. Jadi lemaknya kebakar di situ. Jadi kalau ada yang bilang, tapi dok kan kalau olahraganya lari yang dibakar gula. Pas lagi lari iya, tapi selalu istirahat. Berjam-jam ke depannya lemak lu dihabisin sama gula sama badan lu. Karena dia butuh kalori banyak kan tadi kan, dan dia tadi ada afterburn kan. Jadi tidak, kalau ada yang bilang lari tidak membakar lemak, tidak mengurangi lemak, banyak banget orang kurus gara-gara lari. Iya. Atlet lari ya. Atlet lari mana ada yang segede genset Alfa Midi coba? Gak ada, pasti kurus-kurus kan segede gini, kecil-kecil atlet lari.